Kalian pernah nggak ngerasa kayak waktu itu cepet banget berlalu? Seharian sibuk sama tugas kuliah, kegiatan organisasi, kerja part-time, atau sekadar hangout sama teman, tiba-tiba udah malam aja. Tenang, kali ini kita mau bahas gimana caranya ngatur waktu lebih efektif biar tetap produktif tanpa bikin kepala ngebul. So, stay tune terus di Mining Power. Jadi gini, di dunia yang serba cepet kayak sekarang ini, kita sering banget harus multitasking. Dari ngejar deadline tugas, ikut rapat organisasi, kerja, sampai nyempetin waktu buat chill bareng temen atau binge watching series favorit. Pasti banyak yang ngerasa overwhelmed, kayak waktu tuh nggak pernah cukup. Nah, pas kita udah mulai stres dan panik, kerjaan malah jadi berantakan. Bener nggak? Ya, banyak yang akhirnya begadang, ngejar deadline sampai pagi, atau malah prokrastinasi karena nggak tahu harus mulai dari mana. Lama-lama, produktivitas jadi turun dan kesehatan mental bisa terganggu. Sering banget kan ngalamin kayak gitu. Makanya nih, penting banget buat kita belajar manajemen waktu. Tujuannya apa? Ya biar kita bisa lebih efisien ngerjain tugas-tugas dan nggak gampang stres. Dengan manajemen waktu yang oke, kita bisa ngerjain banyak hal tanpa ngerasa pusing sendiri dan pastinya masih ada waktu buat me time atau ngelakuin hal yang kita suka. Menurut tokoh psikologi Alan Lakein, manajemen waktu itu intinya gimana kita ngatur dan ngerencanain waktu buat aktivitas sehari-hari. Triknya, fokus sama prioritas, mana yang penting dan mendesak, itu dulu yang dikerjain. Terus, ada Daniel Kahneman yang bilang kalau cara kita bikin keputusan soal waktu dipengaruhi sama cara kita berpikir. Bisa cepat dan instan atau pelan tapi lebih mikir. Nah, tinggal disesuaikan aja sama situasi kita. Contohnya gini deh, bayangin kamu mahasiswa aktif di kampus, ikut organisasi, kerja part-time pula. Terus ada tugas kuliah, kerjaan kantor, dan rapat organisasi semua di hari yang sama. Kayak, gimana nih cara bagi waktunya? Atau buat kalian yang kerja di kantor, meeting terus sepanjang hari, sementara kerjaan masih numpuk. Duh, pasti puyeng kan? Situasi-situasi kayak gini tuh yang sering bikin kita ngerasa overwhelmed. Tapi jangan khawatir, ada cara buat ngatasinnya. Buat kalian yang mau lebih jago ngatur waktu, ada beberapa buku keren yang bisa kalian baca. Kayak Getting Things Done dari David Allen. Ini ngajarin kita buat ngatur tugas-tugas jadi lebih rapi dan nggak bikin mumet. Terus ada The 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey, ngajarin kita cara buat nentuin prioritas yang benar. Dan buat yang suka prokrastinasi, coba deh baca The Now Habit dari Neil Afiore. Banyak banget tips praktisnya yang bisa langsung dipraktekin. Jadi, gimana sih cara kita ngatasi masalah manajemen waktu ini? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah manajemen waktu kita. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kalian coba untuk ngatur waktu dengan lebih efektif. Buat to-do list yang jelas. Pertama-tama, bikin daftar tugas yang harus kalian selesaikan. Pisahkan antara tugas yang urgent dan penting dan yang bisa dikerjakan nanti. Gunakan aplikasi manajemen tugas kayak Todoist atau Trello untuk membantu mengatur dan memprioritaskan tugas-tugas kalian. Setiap hari, tulis to-do list dan tentukan prioritas dari yang paling penting dulu. 2. Gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini super efektif buat ngejaga fokus. Caranya gampang, kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi Pomodoro, ambil istirahat lebih panjang sekitar 15-30 menit. Teknik ini membantu kalian untuk tetap produktif tanpa merasa terbebani. 3. Implementasikan teknik deep work. Kalau kalian butuh waktu untuk kerjaan yang mendalam atau proyek besar, coba deh teknik deep work dari Cal Newport. Dedikasikan waktu tertentu setiap hari tanpa gangguan,
Kayak jam kerja deep work yang khusus untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi tinggi. Matikan notifikasi di ponsel dan hindari segala bentuk distraksi. 4. Terapkan time blocking. Time blocking adalah teknik di mana kalian mengalokasikan waktu tertentu di kalender kalian untuk mengerjakan tugas atau aktivitas tertentu. Misalnya, blokir waktu dari jam 9 pagi sampai 11 pagi khusus untuk belajar atau bekerja, dan jam 3 sore untuk meeting. Ini membantu kalian untuk mengatur waktu dengan lebih terstruktur dan menghindari multitasking yang bikin kalian tidak fokus. 5. Prioritaskan istirahat dan self-care. Jangan lupa, istirahat itu penting banget. Cobalah untuk tidur cukup setiap malam dan luangkan waktu untuk olahraga ringan atau meditasi. Tubuh dan pikiran yang segar akan membuat kalian lebih produktif dan kurang stres. Cobalah untuk schedule waktu untuk diri sendiri di tengah-tengah rutinitas kalian. Refleksi. Setiap akhir minggu, luangkan waktu untuk mereview apa yang sudah kalian capai dan apa yang belum. Ini juga saat yang tepat untuk menyesuaikan jadwal atau prioritas kalian jika diperlukan. Reflection ini membantu kalian untuk mengetahui apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kalau tips-tips ini kalian terapin, hasilnya bakal kerasa banget. Kalian bisa lebih produktif dan nggak gampang stres. Buat mahasiswa dan pelajar, tugas selesai tepat waktu tanpa harus begadang, dan buat pekerja, bisa lebih efisien tanpa harus lembur tiap hari. Asik kan? Akhirnya, kalian juga bakal punya lebih banyak waktu buat diri sendiri dan ngelakuin hal-hal yang bikin happy. Itu baru keren. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen waktu tuh bukan cuma soal ngejar deadline, tapi juga soal gimana kita jaga keseimbangan hidup. Dengan belajar ngatur waktu, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih sehat secara mental. Jadi, yuk mulai kelola waktu kita dengan lebih baik. Dan jangan lupa buat selalu nyempetin waktu buat hal-hal yang bikin kita bahagia. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat video-video seru lainnya di Morning Power. Sampai jumpa di video selanjutnya.